kelihatan putih semua, mulai dari Pak Bakhrul, itu ada Pak Haji Abdullah. Alhamdulillah. Ini ya Bu Anissa Laji, alhamdulillah. Oke. Apa-apa, mulai dari yang paling sudah tua-tua sampai ada yang benar-benar muda dan ada yang sudah tua merasa muda. Semuanya kumpul di sini, alhamdulillah. Itu Pak Jo itu merasa muda. Ya itu udah tua merasa muda, enggak apa-apa lah Pak. Ya kita berikan kebebasan untuk merasa. Semangatnya yang muda. Ya semangatnya yang muda, enggak apa-apa wis. Ini rata-rata pensiunan, ada pensiunan tentara, ada pensiunan polisi, ada pensiunan nggak tahu ini. Kalau Mas Wahyu pensiunan apa Mas Wahyu? Apa? Pensiun gue. Saya Oh belum pensiun ya, belum ya. Alhamdulillah. Ada pensiunan bidan itu Bu Aida dari Okus itu. Ada pensiunan jaga toko juga. sudah nggak jaga toko lagi, ada juga pensiun katanya. Pensiun preman berada Gus. Ada pensiun. Pensiun preman. Ya pensiun preman ada Pak Fakhrul. Ini lengkap ini Pak Fakhrul. Penyoknya ya di situ. Pensiun sudah nggak jaga toko ada juga ya. Biar ngaku sendiri nanti sudah pokoknya fokus apa? Fokus ngomong cucu. ya MC ya, ngomong cucu ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqqi. Doa itu yang benar hanya kepada Allah. Nah, ini kita garis bawahi ya. Sudah, tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Itu akidah kita. Jadi kalau masih ada sisa-sisa kepercayaan masa lalu, ya sudah kita relakan. Kita sekarang bertuhan Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kalau kepercayaan nenek moyang kita masih meminta kepada leluhur, meminta kepada apa, tidak apa-apa. Mereka yang masih percaya monggo silahkan. Tapi kita, Muslim, orang beriman, dakwah itu berdoa itu hanya kepada Allah. Jelas ya, clear. Jadi zaman berharap kepada Roro Jonggrang, kepada siapa? Nibadarui, Badarui ya. Ini kepada siapa? Kalau di desa itu ada Mbak Yai Mantri. Di desa, pasti setiap desa kan mesti ada itu ya. Punden-punden yang dianggap berapa? Ya dianggap berkhasiat yang dimintai setiap ininya, dimintai restunya dan enggak. Sudah lahu da'watul haqqi. Dulu memang begitu. Setelah Islam datang baik di masa Madinah juga dulu ada begitu, enggak hanya di Indonesia kepercayaan seperti itu. Dan kita ikhlas agama Islam menjadi agama kita dengan kepercayaan bahwa hanya kepada Allah kita berdoa. Ya sudah, kita hanya berdoa kepada Allah. Sudah, tidak usah wasilah lain-lain. Ya, tidak juga ke kuburan, tidak ada. Jadi makam siapapun, jangankan hanya orang soleh ya. Makam para nabi pun kita tidak boleh berdoa ke di situ, itu tidak boleh. Berdoa kepada makam, jangan. Siapa yang ngomong jangan? Bukan Gus Glory. Bukan. Hadisnya jelas sahih Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dahulu umat-umat sebelumku, mereka itu ketika nabinya wafat,
mereka membangun makam nabinya dengan megah, lalu mereka berdoa dan beribadah di atasnya. Aku, kata Nabi, melarangmu dari hal seperti itu. Nah, gitu. Jadi berdoanya kepada Allah. Tapi Gus, kalau berdoa di kubur, berdoa kepada Allah boleh? Boleh. Jadi misalnya sama saat ziarah di makam gitu ya. Ziarah di makam. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku keimanan, anugerah keislaman, anugerah ketakwaan, dan kekuatan serta kelulusan dalam perjuangan seperti yang kau berikan kepada para nabi, para soleh yang sedang terkubur di sini nih ya Allah. Boleh kalau gitu. Gitu ya. Jadi berdoa begitu boleh ketika ziarah. Dan memang seperti itu fungsi atau manfaat dari ziarah. Boleh ya. Tapi kalau kemudian Mbah Tresno Joyo Dikusumo, Kusumo Mangkubroto Botolimo, saya mau kenaikan pangkat ini, tolong didoain. Lu ya apa? Enggak boleh itu loh. Ya, enggak boleh, enggak bisa. Gitu. Jadi itu logus sampean kok ngomong gitu berdasar apa gitu misalnya ya. Dan kamu tidak akan bisa berbicara, tidak akan dapat berbicara dengan orang yang sudah di dalam kubur. Itu sudah ada. Jadi ketidakbolehan itu bukan saya. Di samping memang apa ya, kehendak kita untuk berbicara itu sudah ada aturannya, yakni kepada Allah. Ya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi. Kalau sampean mencelupkan tangan itu ke air, terus berharap air itu bisa nyampe ke muka sampeannya, tidak bisa. Kata Allah. Itu berdoa kepada lain-lain selain Allah itu seperti itu. Tidak akan la yastajibuna. Mereka tidak akan bisa mengabulkan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang kafir jahat itu juga berdoa loh ya. Jadi mereka tawaf di Ka'bah itu keliling itu sambil berdoa. Dan ketika mereka ditegur, loh doamu kok kayak gitu? Loh, enggak, saya ini enggak nyembah patung. Patung-patung ini hanya untuk wasilah saya. Begitu, Gus Richard. Apa? Yang dibilang orang kafir Mekah itu saat itu begitu. Ketika ditegur, kamu kok nyembah? Kan di sekeliling Ka'bah ada banyak berhala tuh. Ada berhala. Jadi termasuk antara Safa dan Marwah, itu ada 2 berhala besar dulu. 2 berhala besar. Makanya kan ada ayat itu. Dan kamu sekarang sudah tidak apa-apa. Karena As-Safa wal Marwah itu juga min sya'airillah kan gitu. Juga menjadi satu di antara syiar-syiarnya Allah. Waktu itu, dulur-dulur muslim ketika sudah melaksanakan haji dengan cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, itu masih melewati berhala itu. Kadang masih ada ragu gitu. Sebelum Mekah ditaklukkan loh ya. Nah sehingga tidak apa-apa kamu tetap itu asalkan tidak menyembah gitu. Lah orang-orang kafir saat itu mereka tidak mau dibilang kafir itu dulur. Kenapa? Karena mereka masih merasa menyembah Allah. Padahal di mata Allah enggak, kamu enggak menyembah Allah, kamu pakai perantara apa itu? Patung yang kamu kasih nama dewa-dewa tertentu kamu enggak bisa. Itu illa fi dhalal. Sia-sia kamu. Itu. Kenapa? Ketika mereka dibilang bertuhankan lain, tidak mau loh ya. Orang-orang Mekah saat itu. Tuhan kami Allah. Gitu. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil huduwi wal asal. Nah, ini juga menjadi dasar ayat ini. Man di situ adalah siapa saja. Siapa maksudnya siapa? Ya siapa ini bukan hanya orang ya, karena fis samawati wal ard, penduduk langit maupun penduduk bumi itu bersujud kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah.
baik tau'an wa karhan, baik terpaksa maupun sukarela. Ya iblis itu terpaksa kan, karena dia pengennya kan tidak mau, terutama saat diperintah untuk taat kepada Adam. Jadi ini menjadi dasar juga bahwa kita ini bukan satu-satunya penghuni semesta. Jangan sok-sokan. Manusia ini hanya satu di antara penghuni semesta. Sehingga sangat mungkin di planet lain, sangat mungkin di gugusan tata surya lain, dan sangat yakin ya di gugusan galaksi-galaksi lain, itu ada makhluk-makhluk lain, dulur. Lalu kita ini penghuni bumi ini siapa? Kita ini juga ET loh ya. Kita ini IT, tahu ET? Kita ini alien loh di sini. Kita ini alien. Jangan merasa kita ini penduduk asli bumi. Kita alien kita ini. Kok kayak mau nanti kalau ada makhluk dari planet lain kemudian kita menganggap mereka alien. Kita ini alien. Alien yang alien kita ini. Alien itu apa sih? Makhluk asing. Jadi di bumi ini sudah ada makhluk sebelum kita. Termasuk di planet-planet lain. Kita diturunkan dari surga, entah surga itu ada di galaksi tata surya mana, wallahu a'lam. Kan gitu, dilempar ke bumi, jebluk. Siapa yang dilempar ke bumi dulu? Nabi Adam. Simpelnya gitu aja lah, enggak usah ikut-ikutan. Apakah Adam dulu manusia pertama? Halah, kesuwen. Allah menciptakan Adam di surga, nenek moyang kita, lalu karena satu ini dilempar ke bumi. Selesai. Berarti kita di bumi ini siapa? Alien. Berarti ada nggak makhluk lain di tempat lain? Ya sangat ada. Dan semua kalimat itu menyatakan mang fis samawati wal ardi itu yasjudu lillah, bersujud kepada Allah. Bahkan wahilalu, bahkan bayang-bayang mereka lo ikut bersujud. Bil hudwi wal asol, baik petang hari maupun siang hari. Kul katakanlah Muhammad, marrabbus samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Loh, ketika mereka ditanya begitu, itu mereka jawabnya ya, oh langit dan bumi yang diciptakan ya Allah yang menciptakan. Allah gitu. Gitu loh. Jadi yang menciptakan siapa? Allah. Jadi kenapa mereka begitu? Ya kalau mereka ditanya apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka pada prakteknya masih pakai berdoa kepada yang lain, gitu kan? Ya. Masih berdoa kepada yang lain kan, jadinya kemudian wah ini siapa yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Siapa yang bersujud kepada Allah? Apa yang ada di langit dan di bumi. Tapi ya tadi itu, kehendak mereka untuk benar-benar langsung kepada Allah itu seringkali dihalangi oleh kepercayaan-kepercayaan yang masih tersisa dari nenek moyang mereka. Dan itu terjadi di setiap zaman dulu. Setiap zaman gitu loh. Mereka ditanya, ketika misalnya ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kan bilang Allah, tapi ya tetap saja gitu loh. Jadi tetap saja menggunakan wasilah-wasilah berupa berhala-berhala dan lain sebagainya. Kulillah, katakanlah Allah menciptakan. Qul afattaqatu min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Lah kalau kayak gitu kenapa pantas kamu menjadikan hal-hal lain sebagai pelindung, padahal mereka melindungi diri mereka sendiri lo enggak bisa. Mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri enggak bisa. Misalnya mereka bikin patung ya. Di zaman Mekah itu. Mereka bikin patung. Kan jelas. Patung itu yang menentukan hidungnya mancung atau pesek siapa? Yang memahat. Patung itu bisa nggak menginginkan dirinya menjadi pesek atau enggak pesek? Nggak bisa. Tidak bisa membuat manfaat. Pada saat Nabi Ibrahim dengan cerdik memukul patung-patung kecil, kemudian patung besar yang ditaruh palunya
Siapa yang mukul ini semua? Kamu Him. Enggak lah, Nabi Ibrahim ya kamu enggak. Loh kok tanya saya? Coba tanya patung yang gede itu. Dia yang megang palu. Enggak bisa, enggak mungkin dia. Loh lah ya kalau dia aja enggak bisa melindungi dirinya sendiri, enggak bisa loh kok kamu sembah kan kayak gitu. Dalam hal kuburan, dalam hal batu besar, dalam hal pohon-pohon juga begitu. Maka qul katakanlah Muhammad hal yastawil a'ma wal basir. Coba katakan, tanya mereka. Menurutmu sama enggak orang yang bisa melihat dan orang yang buta? Maksudnya apa yang bisa melihat? Yang bisa melihat adalah orang yang beriman. Yang buta adalah orang yang kafir. Lah ini lho. Tapi kira-kira antara Abu Jahal dan Abu Bakar itu sama-sama matanya bisa melihat enggak? Bisa lah, bisa. Fenomena Rasulullah Muhammad SAW yang ada di depan mereka, baik Abu Bakar maupun Abu Jahal, itu kan fenomenanya sama. Nabi Muhammad yang mengatakan habis Isra Mi'raj misalnya. Bagi Abu Jahal, walah, opo kan gitu. Tapi bagi Abu Bakar, saya percaya. Gitu. Nah, padahal fenomena yang dilihat, didengar sama. Nabi Muhammad menyatakan baru saja Isra wal Mi'raj. Tapi bagi Abu Jahal, ya nggak masuk akal. Waktu itu apalagi belum ada pesawat, apalagi dengan kecepatan kilat. Kan beliau bilang naik buruk. Itu kan bar pun apa? Kilat. Secepat kilat. Tapi bagi Abu Bakar, ya meskipun nggak masuk akal, tapi saya melihatnya dari penglihatan hati, ya, penglihatan iman. Nah, akhirnya percaya. Jadi yang dimaksud al-basir wal a'ma, ini a'ma dan basir bukan mata ini, tapi mata hati. Gitu. Orang yang melihat Nabi Isa dimampukan Allah atas izin Allah menghidupkan orang mati, bagi orang yang nggak percaya, ini illa sikhrum mubin. Illa sikhrum mubin. Ini hanya sihir yang nyata. Tapi bagi orang yang hatinya terbuka, matanya al-basir tadi, ya Allah, ini mukjizat Allah. Jadi sama fenomenanya, tapi hasil penglihatannya beda. Itu yang dimaksud al-a'ma wal basir. Misalnya sama sekarang ya, ikut ngaji sama saya ini. Loh, ngaji sama saya di sini, itu ada orang yang nggak suka, apa ngaji kayak gitu, apa itu? Itu. Nah, sama misalnya ngaji masih bertahan gini sama saya, sama-sama nggak tahu, sama-sama jelas, sama-sama nggak jelas kita ini. Loh, jadi sudut pandang itu menghasilkan hasil pandang yang berbeda. Itu yang disebut al-a'ma wal basir. Karena apa? Ini bukan persoalan mata lihat ini, tapi mata batin dan keimanan. Amhal tastawi dzulumatu wan nur, dan apakah sama orang yang dalam kegelapan dan orang yang berada dalam cahaya, atau cahaya dan kegelapannya beda. Gitu ya. Tapi ya gini tuh, Lor. Kalau kita lihat ya, coba dibuka di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Antara apa kegelapan dan apa kedzaliman itu ya. Ya. Jadi di situ disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu dalam surat Al-Baqarah ayat 257, coba dibuka. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Di dalamnya, shadaqallahul adzim. Jadi orang yang beriman itu kan dikeluarkan dari kezaliman menuju cahaya terang. Tapi orang-orang yang menjadi wali-walinya setan, kata di situ, atau kekasihnya setan, itu justru dikeluarkan dari
cahaya menuju kedzaliman. Artinya apa? Ketika ada cahaya kebenaran, itu kemudian orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lain itu dikeluarkan dari kejahiliaan terus meninggalkan tata cara jahiliyah nenek moyang tradisi mereka menuju tata cara Islam, cahaya. Tetapi ketika ada cahaya yang sama buat orang-orang kayak Abu Jahal dan lain sebagainya, ya tidak mau, sehingga mereka justru meninggalkan kesempatan ada dalam cahayanya Nabi Muhammad SAW untuk tetap berada dalam kedzaliman mereka. Gitu. Atau bahkan ada orang yang pertama awalnya percaya kepada Nabi Muhammad, sudah berada dalam cahaya, tapi justru kemudian naudzubillah min dzalik murtad dan kemudian keluar dari cahaya, menuju kepada kebiasaan lama. Gitu loh. Jadi apakah itu cahaya atau kegelapan itu tergantung lagi pada sudut pandang, gitu. Sudut pandang. Gitu. Ya. Itu. Nah, terkait dengan apa yang bisa kita pelajari di sini disebut am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Apakah apa yang mereka sembah itu mampu menjadikan suatu ciptaan seperti ciptaan Allah? Atau mereka menciptakan suatu lalu dianggap seperti serupa dengan ciptaan Allah? Tidaklah. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Hanya Allah. Itu ya. Tuh. Nah, terkait dengan orang-orang yang mati tadi bisa mendengar atau enggak, itu bukan saya yang ngomong ya, tapi Al-Quran. Bisa dilihat di surat An-Naml, coba dilihat surat An-Naml ayat 80. Ya, An-Naml ayat 80, Ar-Rum ayat 52, kemudian Fatir ayat 22. Kemudian ya Fatir ayat 22. Coba gantian, ayo monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 80. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Shadaqallahul adzim. Oke, sekarang gantian surat Ar-Rum ayat 52, setelah itu surat Fatir ayat 22. Ya, sinten malih yang tadi belum baca. Biar kita yakin bukan saya yang mengatakan itu ya. Bahwa lahu ta'watul haq, hanya kepada Allah kita berdoa itu, bukan kepada lain-lain termasuk kepada kubur. Monggo, surat Ar-Rum ayat 52. Kemudian Fatir ayat 22. Apa ketemu? Gus, surat Al-Fatir. A'udzubillahi Fatir itu nggak minasyaitonir pakai al. Fatir itu nggak pakai al ya. Fatir gitu aja. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Nabi Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalamnya kubur dapat mendengar. Shadaqallahul adzim. Itu Nabi Muhammad loh, Nabi Muhammad. Masa sampean dan saya yang hanya Gus, masa Gus yang produk dari mana saya ini lalu bisa membuat, orang yang dalam kubur, nanti kalau kamu begini ya, nggih. Ya apa? Fatir 22, monggo. Siapa yang sudah nemu? Gantian. Fatir 22, Fatir 22, Ar-Rum ayat 52 tadi sudah ya. Sekarang Fatir 22 tadi sudah, Ar-Rum ayat 52 sudah ketemu. Oke, izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh engkau tidak
akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Shadaqallahul adzim. Nah, itu juga kan jelas kan? Itu. Jadi jelas banget bahwa ketika mereka ini bisa gitu. Dan ketika mereka misalnya, kamu itu kok berdoa? Enggak, saya berdoa kepada Allah. Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Allah, gitu. Itu mereka. Coba dibuka itu surat Az-Zumar. Coba dicoba surat Az-Zumar. Dan ada banyak lagi itu surat, tapi saya kasih satu aja, surat Az-Zumar. Gantian Az-Zumar ayat 38. Kamu panggil? Sungguh juga. Ayo gantian. Sin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya orang-orang yang bertawakal pada diri. Sadaqallahul adzim. Jadi orang-orang yang tadi musyrik itu, dan di kacamata Allah ya, itu musyrik itu kalau ditanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah, gitu loh. Gitu loh. Jadi makanya kalau orang sekarang misalnya kemudian menambah kurangi ajaran ibadah ini dengan yang tadi saya sebut ke ini ke itu, kalau ditanya ini kepada Allah, loh dulu itu juga begitu Mas. Gitu loh ya. Itu makanya kita harus hati-hati di dalam berperilaku dan beribadah. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Izin Pak Yayan Gus. Oh monggo, alhamdulillah Pak Yayan. Gimana Pak Yayan? Katanya Gus, gatal saya itu karena nggak pernah nanya. Betul. Sekarang gatalnya masih. Saya nanya, mudah-mudahan setelah nanya gatalnya hilang Gus. Nanti terus ini kan sedang di Tasik, nanti cari air panas rendam di sana. Oh iya, pas ini ke air panas di Galunggung. Nah kan, pas kan saran saya, insya Allah ya apa? Oke, gini Gus, terkait dengan tradisi-tradisi Gus yang mungkin itu sebelum Islam atau sudah Islam yang berkembang di masyarakat itu, menyadari sih bahwa itu bukan sebuah ritual agama, bukan ritual ibadah, itu ini hanya sebesar adat aja gitu. Ya intinya mungkin ya senang-senang aja lah gitu loh. Saya nggak bicara orang lain, saya misalnya dalam sebuah pernikahan itu Gus, kalau salat rukunnya kan jelas kalau tapi kan kita juga nambah-nambahin gitu Gus, ada ini ada itu. Saya ambil contoh aja siraman gitu. Siraman itu kan mungkin adat ya. Nah memang itu ada, tapi di situ juga nanti terselip ada doanya itunya gitu. Jadi walaupun itu adat, tapi kan ada semacam ibadahnya, kan ada doa-doanya. Apakah tradisi-tradisi yang seperti itu juga harus kita tulis atau ya enggak apa-apa gitu loh? Mohon pencerahannya Gus. Ya. Terima kasih. Jadi gini Wen, ketika kita ini ya nyamannya hati dan nyamannya perilaku, kita itu ya ngikuti aja apa yang dulu ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nyamannya perilaku dan nyamannya hati. Pertama, kita nggak usah merubah-rubah. Yang kedua, kita juga nggak berbenturan dengan arus masyarakat. Yang ketiga, kita juga nanti nggak dibenci. Yang keempat ya ngapain sih merubah-rubah itu. Di masa Rasulullah juga begitu, sama. Tapi ketika Rasulullah sudah diberikan satu jalan, ini loh yang benar, termasuk yang di ayat yang pertama ini, lahu da'watul haq,
gitu kan? Hanya kepada Allah lah berdoa, meminta dan lain sebagainya. Itu mengandung gini. Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana sih cara ibadah dan cara hidup yang benar? Lalu Rasulullah mengatakan, hadza siratul mustaqim. Ini loh jalan yang lurus. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah itu ya apa adanya yang diceritakan Rasulullah. Hal-hal yang sifatnya tambahan maupun pengurangan itu boleh senyampang dan sejalan, tidak diatur dalam Islam. Misalnya begini, dalam pernikahan, itu kan sebenarnya di masa Rasulullah simpel itu. Bahkan misalnya akad nikah terus pakai salaman, itu tidak ada sebenarnya di masa Rasulullah itu. Disalami terus kamu saya nikahkan, saya kawinkan dan saya nikahkan kamu dengan ini, dengan mahar ini. Itu di masa Rasulullah tidak ada, pakai begitu itu tidak ada. Tapi itu kan sebagai penyempurnaan karena ijab kabul itu disamakan dengan kayak semacam ada serah terima. Nah, penambahan yang belum ada tetapi tidak menyimpang dari kenapa? Diambil dari dasar waktu itu Rasulullah ketika dimintai untuk menikahkan seseorang, kamu mau nikah? Nggih ya Rasul. Mau dapat siapa? Itu ya Rasul. Nah, yang perempuan ditanya, kamu mau dinikahi si fulan ini? Siap, kamu minta mahar berapa? Terserah dia Rasul. Kamu bisa punya ngasih mahar berapa? Saya tidak punya apa-apa. So, coba pulang lihat, mungkin di rumah ada gelang besi atau apa. Pulang, balik, tidak punya. Masa baju-baju tidak punya? Tidak ada ya Rasul. Kalau saya buat mahar cuma ini, saya nggak bajuan ya Rasul. Oke, kalau kamu bisa apa? Akhirnya mahar. Kemudian setelah disampaikan, benar kamu mau nikah dia? Siap, kamu siap dinikahi dia? Siap. Ya, ada saksi, ada orang tuanya, sudah. Oke, kamu berarti suami istri. Sudah, seperti itu, berikan maharmu. Jadi ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada mahar, selesai. Jadi ketika kemudian syarat itu menjadi syarat seperti seolah-olah harus, meskipun ditambahi, dikurangi dengan doa-doa Islam, tetap kita akan menyalahi. Gitu loh. Apalagi itu benar-benar kita tahu adalah ritual yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Gitu. Jadi memang yang disebut dengan, jadi coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 42. Surat Al-Baqarah ayat 42. Saya wakilin ke ini Bu, ke Bu RT karena saya enggak kecamatannya ketinggalan. Iya. Katanya RW. Bu Yan sudah RW apa RT? Masih RT? Masih RT Bu. Masih di bawah kendali Bu Lurah. Oh iya. Coba cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Sadaqallah. Ini kan ada dua ini, Pak Yayan juga kena, saya juga kena. Saya ketika ditanya Pak Yayan tentang ini gimana hukumnya Gus? Kalau saya cari amannya, mending saya sembunyikan apa yang saya tahu. Ya kan? Supaya memuaskan jawaban terhadap semua orang. Tapi di sini saya dilarang. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kemudian kita semua yang hadir di sini juga kena. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Syarat sah nikah sudah ada wali, ada mempelai, ada mahar, ada ijab kabul, bla bla bla. Kemudian syaratnya banyak, itu sudah secara syar'i sudah kita penuhi. Terus kita tambahi, dicampur dengan tradisi. Lalu doanya dicampur di dalamnya, itu yang namanya talbisul, termasuk mencandok, apa lagi? Apa? Termasuk kalau di Jawa itu kan ada percaya harinya, ya hari apa? Nogodino. Jadi kalau nanti
harinya nggak cocok, nanti bisa cerai itu. Nanti kalau harinya nggak cocok bisa mati itu, kan gitu. Ada di pertemuan lagi gitu loh, Bu. Nah, di Moga pertemuan, dino lumah kurep adu arep. misalnya Pak Warso dulu wetonnya apa Pak Warso? Lupa, Gus. Walimahan boleh nggak? Walimahan boleh. Memang di masa Rasulullah, kamu bikin walimahan, ya kan? Walimahan itu maksudnya nyembelih apalah untuk kita umumkan. Itu ada dasarnya. Tapi kemudian ditambahi dengan kepercayaan. Cari hari yang baik. Gitu. Gitu. Kayak saya misalnya kemarin 12 April itu ya. Ya saya terbesit aja 12 April karena dulu kayaknya pas kalau Syawal pada orang pada mudik, baiklah gitu. Nah, ternyata ketika saya ngundang dulur-dulur saya di Bali sini, terutama yang rekan-rekan dari agama lain, awalnya mau datang tuh. Ketika dilihat, waduh, ini pas acara apa itu Purnama Dasa atau apa gitu. Ini hari baik sekali nih, Gus. Bu Rida, Bu Erna, kok pedangnya pakai siapa? Kok sama kita katanya. Jadi mereka ternyata juga pedang karena dianggap verify. Kalau kita, nah sehingga mending kita mending kita hindari hal-hal yang sifatnya syubhat. Syubhat itu apa? Masih tidak jelas apakah itu boleh atau tidak. Kata dalam suatu kaidah usul dikatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Gitu. Tapi orang Jawa bilang gini kan, pecut di seblakno, sapi gelandang glinding. Sing wis kebacut diapakno, sing kari diiling-iling. Ngerti maksudnya? Ayo Bu Yayan terjemahkan. Ada translate-nya Gus nanti. Ayo Bu Yayan terjemahkan ke Pak Yayan itu. Kalau sapi dipecut apa tadi Gus? Pecut di seblakno, sapi gelandang glinding. Sing wis kebacut diapakno, sing kari wae diiling-iling. Diingat-ingat aja intinya. Yang belakang, yang sudah ya sudah. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah biarkan. Ya sudah terjadi, tapi yang belakangan ayo diingat-ingat jadi pelajaran itu sanepan Jawa. Kalau orang Dolopo bilangnya gini, let's gone by gone. Pak nyamuk itu, Bos. Apa Mas? Gitu, Pak Yan. Jadi menurut saya kita mulai semakin hari semakin memurnikan diri kita untuk menuju satu titik di mana kita benar-benar taslim, tunduk patuh kepada seluruh aturan Allah. Saya ingin akhiri kajian kita dengan begini. Allah berfirman itu bahwa inilah Islam agama yang sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kan gitu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Coba terakhir sebelum kita akhiri, ada yang baca ini Bu Yayan lagi. Surat Al-Maidah ayat 3. Kita akhiri kajian kita dengan ayat itu. Al-Maidah ayat 3. Namun panggil. Al-Maidah ayat 3. Tapi yang akhir aja, yang di akhir aja. Kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang belakang al-yauma akmaltu itu. Dan telah aku sempurnakan ini pada hari ini. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu padahal diawali gini, men. Diharamkan daging babi, bangkai, darah, hewan sembelih. Diharamkan pula yang tercekik dan diterkam benar. Dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Itu perbuatan fasik. Nah, berarti
Dulunya itu ada begitu, yang kepercayaan tradisi itu, gitu. Tapi kata Allah sekarang sudah enggak. Sudahlah, ini loh, aku sempurnakan agama ini dan aku sudah ridho aturan hidup ini untuk kalian. Berarti Allah sudah menghapus itu semua dengan aturan baru. Sudah, jangan campur adukkan, jangan tambah kurangi. Ini loh aturan yang aku sudah ridho untuk kalian. Sudah sempurna agama ini. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah menuntun kita makin hari makin baik kepada kebaikan, insya Allah dengan kita ikhlas untuk menobati yang lalu-lalu dan memperbaiki yang akan datang, kita akan diridhai Allah dalam hidup kita. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وتحسن النجين سمك ربنا نجينا والمسلمين اللهم ارفع درجاتنا فينا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا Amin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi qadri al-amtar wa Allahumma afrig lana sabra sabiti mana nafa'ana wa kafiran wa qadir samawati wa alimil ghaibi wa syahadati rabbil أعوذ بالله من شر البلاء والقدر كالشقاء والخدع الشهادة العظام ومن شر الهدى والخلق الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته